Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam dan selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para orang tua kita yang sama-sama kita hormati, Ustadz Tasrif Amin MPD, Ketua DPP bidang Tarbiyah dan Pendidikan, sekaligus juga anggota DPD RI 2019-2024 Dapil Sulawesi Selatan. Juga orang tua kita Ustadz Nur Samsa Hadis, anggota DPD MPR RI Dapil Kalimantan Utara, dan Ketua Yayasan Kampus Induk Ustadz Hamzah Akbar. Jadi saya perkenalkan diri dulu, karena di sini mungkin banyak yang tidak mengenal saya. Di tempat terang saja tidak kenal, apalagi kalau tempat agak gelap-gelap gini. Yeah. Nama saya Muhammad Robianto. Ya. Tapi bukan orang Jawa. Saya orang Flores. Asli 24 karat. Soalnya pernah saya dulu kelas 3 SMP pulang kampung lewat Bulukumba, naik mobil Panther kasihan. Jadi saya disopir. Itu sopirnya tanya, "Kamu ini orang Papua atau orang Maluku?" Saya bilang, "Orang Flores, Pak." "Ah, sama aja itu, Papua, Maluku, Flores sama saja itu." Saya bilang, "Pak, orang Papua itu lahir di Papua atau keturunan Papua atau tinggal di Papua? Begitu juga orang Maluku. Kalau saya ini orang Flores, lahir di Flores, keturunan Flores, tinggal di Makassar. Tapi saya lihat si rambutmu dan anumu semua sama di." Saya bilang, "Pak, ini mau menghina saya atau mau bertanya?" Ya, soalnya saya ini ya modalnya tidak ada, modelnya juga mungkin tidak ada ya. Saya tanya, ada nggak modalnya saya jadi ketua umum Sabab? Saya tanya dulu, ada? Ada tidak? Modelnya ada? Ada, kayak rebel lihat aja. Ya. Saya tadi dipaksa oleh Bang Zaki untuk tampil. Saya bilang, apa saya mau bilang? Ya. Soalnya di depan saya semua ini orang senior-senior saya, guru-guru saya yang sudah banyak karyanya. Sementara saya cerita-cerita, Ji. Tidak ada karya. Ya. 2 pekerjaan berat itu, Pak. Yang pertama, berbicara di hadapan senior. Yang kedua, makan banyak di depan mertua. Tidak bisa itu. Aduh, berat. Angkat tangan di sini yang sudah menikah berani makan banyak di depan mertua. Saya mengaku kalah, Kak. Biar lapar sekali, sedikit saya makan. Iya. Betul. Ya. Ada mantan ketua umum Sabab di sini yang juga insya Allah anggota DPD MPR RI. Ya, saya mau balas dendam. Soalnya dia sering ngejek saya waktu dia jadi ketua umum. Betulan waktu itu saya belum menikah, saya jadi bahan ejekan. Tapi sekarang saya datang, saya sudah menikah, saya mau balas. Ya, tapi ternyata menikah itu enak juga ya. Menyesal saya, ternyata terlambat menikah. Mengapa terlambat menikah? Baiklah, teman-teman sekalian, anak-anak muda, ya memang kita ini anak muda itu banyak ceritanya. Tapi cerita hari ini, besok kerja, lusa kita berkarya. Ya. Kita adalah pahlawan masa depan bangsa, umat, dan lembaga ini. Kalau orang tua kita kan dia pahlawan masa lalu. Wah, kayak Anies Baswedan gitu. Ya. Jadi kita di Susel itu ada
ada biasa diskusi pekanan. Ya biasa Ustadz Abdul Aziz Kahar hadir. Bilang Ustadz Aziz, kamu ini generasi pelanjut masa depan lembaga ini. Kamu ini calon pemimpin semua di lembaga ini ke depan. Wih, saya lihat diri saya, wih penggantinya Ustadz Aziz saya ini. Saya lihat-lihat, tinggal dikasih nama di belakangnya Robi Kahar Musakar, lolos dari anggota DPR itu. Iya. Jadi apanya? Tapi percayalah dan yakinlah bahwa kita yang muda-muda ini akan mengambil alih kepemimpinan masa depan di lembaga ini. Yakin tidak? Yakin. Harus yakin. Siapa lagi kalau bukan kita? Masa orang lain yang mau ambil alih? Enak saja dia, baru datang mau langsung jadi ambil alih. Betul. Di Makassar itu pernah anak-anak muda itu goncang semua. Goncang. Lapor kepada saya. Bos, saya goncang sekali. Kenapa? Diusir oleh ketua yayasan kampus utama. Semua sahabat besok angkat lemarinya dari sini. Tinggal di luar. Ini sahabat keberadaannya ini menghalang doa saja. Doa itu tertahan di pelafon. Gara-gara sahabat banyak yang tidak sholat subuh di masjid. Wah. Iya. Banyak orang ini, doa kita ini tertahan semua di plafon ini. Tidak sampai ke langit. Karena sahabat ini mengganggu. Keluar semua. Goncang mau keluar. Menghadap semua sama saya. Wah bos. Dipanggil bos saya. Ya, enak juga itu. Benar kata Yusril itu. Segenggam kekuasaan itu mengalahkan segudang kecerdasan. Bos, padahal darah modelnya ini Pak. Bos dipanggil. Jadi saya bilang lapor semua. Saya menghadap ketua yayasan. Saya bilang bos, kebetulan emosional saya beliau dekat juga. Betulkah kita usir itu anak-anak muda? Iya. Termasuk kau pulang. Saya bilang oke lah bos. Saya bilang serius Ki? Tidak, saya mau anu anak muda supaya terbuka pikirannya. Oh, saya kumpul semua. Saya bilang begini, kita ini nggak usah goncang. Karena saya yakin sangat sayang itu ketua yayasan sama kita. Buktinya setiap hari Sabtu pagi itu nak kasih minum kopi dan kasih makan. Oh iyo dik. Ini saya bilang begini saja. Kita keluar. Iya, kita tinggal di luar semua. Biarkan mereka semua ini orang tua kita bangun semua sekolah, bangun gedung 10 tingkat. Nanti kalau sudah 10 tingkat tua media tuh kita masuk nih, ambil alih. Masuk di akalnya. Iya. Biar dia bangun 10 tingkat. Asal di luar, saya tanya, Anda mau keluar dari pondok atau keluar dari Jatula? Keluar dari pondok. Dia bilang, oh ini bukan keluar dari Jatula. Nanti kalau sudah 10 tingkat, kita masuk. Senang dia masuk otaknya. Nggak goncang dia. Tapi ternyata tinggal di luar katanya, luar biasa di luar ini. Mau beribadah atau cari makan? Aduh. Jadi, ya, pesan saya, senakal-nakalnya kita, tetapi kalau kita masih berada di lembaga perjuangan ini, insya Allah dengan berkat doa dari ustadz-ustadz semuanya, kita akan menjadi pemimpin dan orang baik ke depannya. Insya Allah. Saya sudah banyak melihat itu senior-senior. Kebetulan saya ini kartu-kartu senior banyak itu saya pegang. Dulu nakalnya ini ceramah di depan ini nakal sekali dulu. Dari ustaz nih, kiai. Ya Allah, subhanallah. Jadi imam nih, ya itu karena dia tidak keluar. Jadi ya saya juga tadi bangga sekali dengan ketua umum ini. Saya 2 periode jadi ketua sabak. Baru kali ini saya dengar pidatonya seperti ini. Makanya saya agak loyo juga di daerah. Kenapa nih ketua umum saya tidak pernah itu mengguncangkan itu pidatonya? Tadi ternyata luar biasa. Sebenarnya ya, saya ketua Kaltim ini rencana ini 2019 ini mau koalisi ganti dia. Tapi tidak jadi. Ya. Hebat, luar biasa. Ya. Tapi saya agak kurang puas ini, antara mantan ketua umum di sini. Ya, saya ada semangat karena dia sudah janjikan saya tiket pulang. Asal saya bagus tampil di sini. Kayaknya enggak ada dia. Atau sembunyi dia. Ya. Jadi kita ini pemuda. Ya, ibarat bunga itu dia sedang menuju Mekah.
bunga yang sedang menuju mekar selalu dirindukan oleh kumbang. Ya. Jadi pemuda itu pasti dirindukan oleh gadis. Iya. Sejelek-jeleknya itu gadis pasti dirindukan pemuda. Dia tidak rindukan orang tua biar gagah. Ya. Biar kayak mantan ketua umum Sabab itu. Bukan saya bilang dia tua ya, tapi dia gagah. Jadi artinya kita semangat. Ya, kita akui. Kami juga sadari semua di anak-anak muda ini. Saya sering katakan kepada teman-teman ini di Makassar, kita akui dan kita sadari kita mungkin tak akan pernah ya menggapai level atau makom atau karya dari para pendahulu kita. Ya. Saya atau teman-teman lain tidak akan mungkin menggapai karya yang telah digapai oleh Ustadz Aziz Kahar di Makassar. Nah, di sini tentu Ustadz Abdullah Said, pimpinan umum, dan Ustadz Tasrif dan semua Ustadz yang membuka cabang-cabang ini. Kita sadar itu, tak akan mungkin itu, atau susah mencapainya. Tetapi kita berusaha untuk mencapai ke arah itu. Insya Allah, akumulasi dari doa dari sejak berdirinya Hidayatullah ini, dengan kita semua ini suatu saat akan muncul ya generasi-generasi yang seperti generasi Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel saja bisa ditaklukkan karena itu akumulasi doa. Itu kan penaklukan kota Konstantinopel tidak satu kali, berkali-kali. Ya. Mungkin nanti bukan generasi kita, bukan generasi dari anak kita, mungkin cucu kita, mungkin cici kita, barangkali istana negara itu bisa pindah di Gunung Tembak ini. Ya, menurut kita. Ya, saya merasa agak nakal ya. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah, lahirkanlah dari saya ini generasi yang baik. Ya. Ingat itu ya, kesadaran akan nakal itu baik juga. Jangan juga merasa baik terus. Supaya ada istighfar. Ya. Ada juga orang Pak selalu berdosa tapi tidak merasa berdosa ya. Nah, jadi saya ini kan SMP SMA di pondok, kuliah di luar. Jadi memang luar biasa juga tantangannya kuliah di luar itu. Aduh, lihat pertama, wah biasa-biasa aja. Lihat kedua, cantik nih. Ketiga, tidak mau kembali ke mata. Jadi sekali lagi semangat. Jadi insya Allah akumulasi dari doa dari Pak Ustadz ini pasti suatu saat apa yang diperjuangkan, mungkin mereka semua sudah mati nanti atau kita juga generasi-generasi muncul. Ini tadi yang luar biasa ini. Ini kalau masuk akabri ini suatu saat bisa jadi jenderal santri, panglima abri, kalau kita pegang itu panglima abri, pegang itu kepala di Kapolri, sudah. Ya. Jadi saya kira ini tidak bagus juga terlalu lama saya berdiri di sini. Yang intinya teman-teman semua semangat dari Gunung Tembak ini, dari ketua umum ini, sahabat ini harus menggelinding. Benar kata ketua umum, saya juga agak terkadang mau maju lihat orang besar sekali, besar sekali ini orang. Itu karena soal lain yang tidak bagus mungkin ya. Jadi kita merasa kecil tapi luar biasa tadi memang saya di Facebook ini. Jadi luar biasa. Jadi saya juga bisa mohon maaf ini, termasuk saya ini ketua PB Sabab yang agak nakal. Jadi tapi kadang nakal itu mengingatkan orang. Ya, pernah saya waktu santri ada ustadz kulihat makanannya enak, kok kasih bertengkar orang di samping. Kenapa? Lapar ustadz. Sini pada makan. Jadi ya, jadi saya juga tidak tahu kenapa saya diangkat jadi sahabat. Itulah Hidayatullah ini. Saya jadi ketua panitia awalnya, sibuk urus nasi, tiba-tiba dibilang, kau jadi ketua sahabat. Apa ini? Saya baca Al-Quranku ini kacau, apalagi mau kayak Ustaz Azam itu. Itu sama saja, semua. Training di pusat, termasuk ini teman saya satu meja ketua Kaltim, ketua Susem, tidak ada yang lolos, baru tahu sih tidak ada yang lolos sama Ustaz Agung Taranajaya. Jadi saya bilang jangan Ustaz, bikin malu-malu. Tapi insya Allah belajar ya. Saya berdoa, alhamdulillah Ustaz. Semua berkat doanya, semuanya saya alhamdulillah dapat santri stis di sini, istri saya. Alhamdulillah. Ya biasa belajar subuh-subuh saya bilang jangan kita tegur dulu sayang nak sampai selesai satu halaman. Karena kalau mulai pertama ditegur terus, panjang itu, pendeknya, begini penyebutan hurufnya. Aduh, tidak bisa saya ngaji itu.
Sebentar dulu ditegur. Nah, jadi berdoalah mendapat istri yang soleh dan cerdas dan bagus baca Qurannya. Ya, oke. Saya kira itu saja dari saya. Ya, yang bujang cepat-cepatlah menikah. Nah itu nikah nah. Tahu gak? Aduh. Jadi saya kira itu. Saya mohon maaf. Saya memang disuruh stand up comedy, tapi ada nilainya. Jadi sama Bang Zaki tadi. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon doa bila perlu sebut nama khusus saya ini. Nama khusus. Ya Allah, ini orang tua saya semua, teman-teman, kauling, kalau sholat lahir doakan nama saya. Jadi ya Allah, Ketua Samsul Selatan, anugerahkanlah anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Ya, jadi begitu. Ya. Jadi saya kira ini penting ya untuk kita saling mendoakan. Karena itu saya akhiri ya dengan ini juga masih salah-salah makhrajul hurufnya ini. Sebutan ini al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi saya masih agak kaku sekali. Ya kebetulan masih kuliah dulu. Begitu sudah kuliah jarang ya kuliah di luar bahas politik, bahas apa. Kebetulan ini rara sabab susah ini paham politik. Sedikit. Ya, sabab susah. Jadi saya kira ini terima kasih dan saya mohon maaf. Sekali lagi, mudah-mudahan tugas saya tunaikan untuk menghibur teman-teman dan membangkitkan semangatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.